Cik, cik, tes. Cik, cik. Oke, sebelumnya kenalkan nama saya Alif Pritama Purnomo dengan NRP 5061251039 dari Departemen Teknik Geomatika, Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan dari buku pada bab 3 yaitu tentang eh, dasar laut, tentang jantung planet air kita. Sebelumnya saya dari Prodi Teknik Pertambangan menjelaskan tugas geologi fisik, yaitu membuat video yang menjelaskan dari bab 3 ini tentang dasar laut. Ya, terutama dari pembahasan kita saat ini tuh ya kita udah tahu bahwa eh, laut itu sebenarnya hal yang paling mendominasi pada planet kita, atau kita sebut mungkin nih planet air. Ya, jadi lebih dari 70% planet kita itu diisi oleh air. Sedangkan daratan itu hanya sekitar 30%-an. Nah, kalau dilihat dari judulnya, dasar laut, jantung planet air kita. Dasar laut ini merupakan hal yang sangat penting, bagian sangat penting dari sistem yang ada di bumi. Kita tahu bahwa bumi itu sangat luas, namun paling sedikit, paling sedikit diketahui secara langsung oleh manusia, yaitu ya laut, tenang air yang ada di bumi ini justru yang paling sedikit. Padahal manusia itu sampai punya map peta tentang yang ada di bulan ini, yang ada di luar luar apa ini, luar planet kita. Tapi sedangkan di sisi lain juga manusia, hal yang paling tidak diketahui ya tentang laut dan dasar laut yang ada di bumi ini. Nah, meskipun ini merupakan ya hal yang sangat besar, mungkin sekitar 70% yang ada di planet bumi ini tentang laut, itu merupakan hal yang sangat susah sebenarnya untuk kita pahami. Karena kita tak ketahui bahwa di laut ini sebenarnya tidak tentang bagaimana kita mengeksplornya, bagaimana kita mengetahuinya. Tetapi akses yang membuat kita ingin mengetahui itu merupakan hal yang sangat susah ya. Karena mau bagaimanapun, mungkin teknologi manusia pada saat ini masih belum bisa untuk memfokuskan pada tentang kelautan ini. Nah, meskipun besar ya 70% tadi itu sebenarnya ya tidak mudah untuk kita akses. Ya, seharusnya jika kita sudah memahami apa yang ada di dasar laut, mungkin nggak sekian persen lah, mungkin udah hampir 50%, misal kita udah memahami, mungkin kita bakal bisa bisa tahu ya eh, yang bakal kita explore nanti ke depannya itu apa, yang bakal memajukan teknologinya itu bagaimana, apakah bisa lewat sini atau bagaimana. Mungkin kita juga bisa menanggulangi bencana-bencana yang ada kemungkinan. Nah, yang saya bilang tadi, lebih dari 70%, eh, lebih dari 70% permukaan yang ada di bumi ini di dilingkari oleh laut ya. Sehingga sebagian besar kerak yang berada di bumi itu ya di bawah permukaan air laut. Jadi oleh karena itu, pemahaman mengenai tentang kelautan, pemahaman dasar tentang kelautan
itu sebenarnya ya sangat penting ya dalam kajian geologi atau tentang kebumian. Karena banyak proses fundamental bumi itu seperti pembentukan kerak samudra, lalu pergerakan lempeng tektonik, aktivitas vulkanik, gempa bumi, tsunami, dan lain banyak sebagainya itu sebenarnya kan berlangsung di lingkungan laut dalam. Jadi kemungkinan kalau misalnya kita bakal mengetahui apa yang ada di laut, bagaimana prosesnya, bagaimana eh, sistemnya, bagaimana cara kerjanya, kemungkinan besar itu kita bakal bisa eh, mungkin lebih menanggulangi lah ya tentang bencana-bencana tersebut. Tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita tanggulangi. Jadi begitu. Bumi itu sebenarnya sering dibilang sebagai planet air, seperti judulnya ini, dasar laut, jantung planet air kita. Nah, eh, bumi itu sebenarnya sering sering dibilang planet air karena apa? Karena mau tidak kita pungkiri lagi, dominasi yang ada di planet kita itu didominasi oleh lautan pada permukaannya. Contohnya hidrosfer, khususnya pada samudra. Nah, dia ini berinteraksi secara langsung dengan geosfer dan biosfer. Nah, kehidupan paling awal di bumi ini diperkirakan muncul di lingkungan laut. Ya, seperti eh, teori-teori yang katanya setelah bumi itu panas, kan awalnya kan bumi itu terjadi karena tabrakan benda-benda langit, habis itu menjadi satu, simpelnya kayak gitu. Habis itu dia itu eh, awalnya panas, sangat panas sekali, habis itu sampai jadi air yang dingin yang di permukaan. Lalu air yang dingin itu ada seperti eh, hewan-hewan laut ya yang kecil-kecil itu loh apa ya mikroba-mikroba laut lalu dia itu kayak berevolusi 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 sampai ada hewan yang ke daratan lalu berevolusi lagi sampai ada kera katanya orang hutan habis itu berevolusi lagi sampai ada manusia menurut teori seperti itu. Nah, kalau menurut teori kan sebenarnya kan kehidupan awal semua kehidupan yang ada di bumi ini katanya itu sih dari laut. Nah, dalam rentang waktu geologi yang sangat panjang, kehidupan yang ada di daratan ini bisa dibilang tergolong meru tergolong apa ya? Daratan itu tergolong pendatang ya, pendatang baru jika dibanding kehidupan yang ada di laut. Nah, ya, seperti yang saya bilang tadi kan kehidupan yang awal itu dari laut, mikroba laut, lalu dia berevolusi, habis itu ada yang sampai ke daratan, yang ke daratan berevolusi lagi sampai menjadi manusia. Menurut teori kan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita tarik tarik lagi jangka waktunya, berarti kehidupan yang ada di daratan ini bisa dibilang kehidupan yang tergolong pendatang daripada yang ada di laut. Sedangkan yang di laut ini bisa dibilang kehidupan yang paling tua. Jadi oleh sebab itu, studi dasar laut juga memberikan wawasan yang lumayan penting ya. Ya, bukan lumayan penting lagi ya, sangat penting sekali mengenai evolusi yang ada di planet kita. Nah, ini ngomong-ngomong soal evolusi. Evolusi kehidupan dan misteri dasar laut. Nah, kehidupan primitif bermula dari laut. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, awalnya dari laut dulu. Habis itu dia berevolusi. Nah, evolusinya ini enggak kayak 10-20 tahun aja ya. Tetapi selama miliaran-miliaran tahun. Seingat saya ada empat periode tentang kehidupan yang ada di bumi.
kehidupan yang di apa ya, diduduki yang bisa kita bilang Jurassic ya atau dinosaurus itu pada kehidupan yang periode yang ketiga. Nah, sedangkan kita itu pada periode yang keempat. Nah, kalau dilihat ya evolusi dari dino ke kita itu sebenarnya itu jauh sekali. Itu terjadi ratusan jutaan tahun yang lalu. Nah, ini seperti yang berevolusi selama miliaran tahun. Nah, bumi itu kan umurnya 4 kurang lebih 4 juta miliar tahun yang lalu ya. Jadi dia itu selalu berevolusi terus. Dia itu sebenarnya ya selalu berevolusi. Nah, kehidupan di daratan adalah pendatang baru relatif. Nah, sebenarnya yang saya bilang ya, sebenarnya kalau misalnya kita tarik tarik ulur lagi, kita tarik eh, rentang waktunya. Kalau kita lihat ternyata kehidupan yang ada di laut itu sebenarnya sangat tua sekali daripada kita kehidupan yang ada di darat. Karena mau bagaimanapun kehidupannya kan berevolusi dari laut lalu sampai ke daratan. Jadi ada prosesnya. Nah, sebagian besar pengetahuan kita tentang dasar laut ditemukan pada paruh kedua abad ke-20. Berarti kalau ke abad 20, paruh kedua mungkin sekitar eh, 1950-an ya. Baru ditemukan, baru punya pengetahuan tentang yang ada di dasar laut. Nah, pada dasar laut kita belum selengkap planet tetangga karena sulitnya akses. Nah, ini sebenarnya permasalahan yang saya bilang tadi. Eh, kita itu sudah tahu planet tetangga kita, misal paling dekat bulan ya. Kita itu punya ya peta tentang bulan. Tetapi kita tuh masih belum bisa buat mengetahui yang ada di dasar laut. Nah, sebenarnya hal-hal ini tuh disebabkan oleh keterbatasan teknologi yang sebelumnya. Karena kalau kita tahu mm, di lingkungan laut itu benar-benar sangat sulit untuk diakses. Nah, itu juga kan ada sebab-sebabnya. Sebabnya misal tekanan tinggi, lalu suhunya rendah, lalu ketidakadaan cahaya matahari dan lain sebagainya. Nah, kalau kita aja manusia itu bisa nyelam itu sekitar 10 sampai 20 meter ya kalau nggak salah, lupa saya. Itu 10 sampai 20 meter itu tekanannya udah sangat kuat sekali. Orang kalau kita lihat seperti kayak kapal selam yang tenggelam kemarin, kapal selam apa ya yang punyanya Indonesia tuh, punyanya TNI AL, itu tenggelam. Dia tuh pas tenggelam, ya udah, padahal sekitar 100 meter. Nah, 100 meter di dasar laut itu kan masih jauh sekali buat menjangka yang bener-bener titik dasar laut yang sampai lantai bawahnya itu kan masih berkilo-kilo lagi, masih banyak banyak lagi, masih puluhan kilo lagi. Jangan manusia, kapal selam khususnya kapal selam. Kapal selam sudah masuk ke dasar laut yang belum dasar ya, masih sekitar 100 sampai 300 meter. Itu baja ya, padahal dia itu kapal baja ya, kapal yang kuat, kapal tentara. Itu terkena tekanan pada kedalaman segitu, itu udah hancur. Nah, jadi itu kemungkinan hal yang paling susah buat kita meneliti yang ada di dasar laut itu. Lalu ketidakadaan cahaya ini juga membuat mungkin kurangnya oksigen ya yang ada di dalam. Jadi kalau misalnya manusia yang langsung di bawah itu kan ya udah tahu ya pasti mati semua kan. Nah, bahkan hingga saat ini itu peta dasar laut yang sampai detail seperti peta daratan yang ada di bumi itu
masih belum sedetail ya, masih belum sedetail itu seperti planet-planet tetangga kita yang ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan gitu, masih belum. Namun sebenarnya ya, meskipun di lautan itu sulit untuk diakses, karakteristik dasar laut secara umum itu sebenarnya relatif sederhana dibandingkan daratan. Sehingga data terbatas yang diperoleh itu sebenarnya masih memberikan gambaran besar mengenai proses geologi yang berlangsung. Sorry. Nah, jadi sebenarnya kita itu bisa mengetahui apa yang ada di dasar laut itu tanpa kita itu langsung menuju ke lautan tersebut. Menggunakan teknologi-teknologi yang ada pada saat ini. Tetapi teknologi-teknologi yang ada yang saat ini tuh masih belum bisa menangkap secara penuh dan secara detail yang ada di dasar laut. Karena ya masih belum ada aja teknologi yang seperti itu. Mungkin untuk kedepannya itu bakal ada ya hal yang seperti itu. Nah, sebenarnya asal usul yang ada pada samudra ini mungkin buat teori dasar aja ya. Asal usul yang tentang samudra itu salah satu topik penting pada geologi. Menurut teori yang saya terima itu sekitar 4 miliar juta tahun yang lalu bumi itu terbentuk melalui proses material batuan dan logam dari eh, benda 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 luar angkasa. Nah, seiring bertambahnya ukuran yang ada di bumi itu, lalu dia itu ada panas internal yang meningkat akibat tumbukan dan pemadatan gravitasi dan peluruhan unsur radioaktif ya. Lalu peningkatan suhu ini tuh sebenarnya menyebabkan material-material yang ada itu meleleh di dalam bagian bumi. Lalu di mana besi tenggelam itu dia itu membentuk inti bumi. Nah, pada tahap ini sebenarnya eh, aktivitas vulkan itu sangat intens. Gunung api itu melepaskan sejumlah gas besar, termasuk uap air, CO2, lalu gas lainnya dan interior bumi. Nah, ketika suhu permukaan itu mulai menurun, uap air itu mengembun dan turun sebagai hujan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nah, proses ini itu sebenarnya diyakini membentuk samudra modern yang ada pada saat ini. Sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Nah, bukti pembentukan awal samudra itu ditemukan pada batuan yang ada tertua di bumi, termasuk batuan basal bantal atau pilobasal. Nah, struktur batuan ini terbentuk ketika lava panas keluar ke lingkungan bawah air dan membungkuk dengan cepat. Jadi, eh, gunung berapi yang mengeluarkan material-material itu bisa kita teliti biar kita tahu yang ada di dalam itu seperti apa. Nah, seiring berjalannya waktu, samudra ini menjadi asin. Karena apa? Karena pelarutan unsur-unsur kimia dari batuan daratan serta kontribusi gas vulkanik. Jadi nggak nggak apa ya, nggak tiba-tiba laut itu asin. Ada yang bilang, oh laut itu asin karena dikasih garam oleh Tuhan. Nah, kan, aduh, itu hal yang salah ya. Itu jangan dipermainkan Tuhannya. Nah, itu sebenarnya kan dari proses yang sangat panjang ya, nggak nggak pendek. Nah, itu prosesnya adalah ketika
lava panas keluar dari lingkungan bawah air lalu dia membeku, itu membuat air juga asin. Lalu pelarutan-pelarutan batuan, lalu kontribusi gas vulkanik juga. Nah, itu merupakan perubahan secara kimia, lalu membuat air itu menjadi asin. Jadi begitu. Nah, studi tentang dasar laut, ya kita kembali ke evolusi dasar laut lagi. Nah, studi itu terhadap dasar laut itu menghadapi berbagai keterbatasan. Nah, yang saya bilang tadi, keterbatasan itu sangat-sangat terbatas karena teknologi yang kita punya itu sangat minus sekali ya. Oleh karena itu, penelitian dasar laut itu bergantung pada metode pengambilan sampel. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kita me- meneliti dengan pendekatan pendekatan yang ada di bumi ini. Seperti apa? Contohnya seperti kita ambil sampel-sampel batuan yang ada di bumi. Misal, contoh simpel, ketika yang dulunya katanya laut, daratan yang dulunya katanya laut, lalu naik ke atas karena aktivitas lempeng tektonik. Nah, oh, batuan-batuan tersebut itu bisa kita teliti buat kita mengetahui ternyata laut itu bagaimana sistemnya. Nah, itu bisa. Nah, sampel-sampel batuan itu dapat diperoleh melalui pengerukan batuan, yaitu ya sama ya, dengan menyerahkan baja di sisi laut untuk mengambilkan fragmen batuan. Nah, sedimen yang diambil itu menggunakan alat corer atau pipa baja yang diturunkan. Waduh, gambarnya nggak ada lagi. Untuk menembuskan lapisan lumpur dari dasar laut. Metode itu sebenarnya memungkinkan para geologis itu mempelajari urutan sedimen dan lingkungan pengendapannya. Nah, ini merupakan salah satu contoh pe- mengambil ya, bukan mengambil, mengetahui yang ada di bawah laut. Ini sebenarnya dia itu menggunakan gelombang seismik. Dia itu memancarkan gelombang ini. Jadi dia memancarkan gelombang, lalu diterima lewat stasiun seismiknya itu. Jadi dia dipantulkan ke bawah. Nah, ketika setelah dibentulkan ke bawah, itu dia kan otomatis ke atas. Ada yang menerima gelombangnya. Nah, itu mungkin kita bisa mengetahui yang ada di laut. Tapi itu hanya sekedar mungkin kedalamannya saja ya, tidak sampai jenis-jenisnya. Mungkin sampai jenisnya, tapi masih belum secara detail. Jadi seperti itu. Nah, ini mungkin ini tuh kayak salah satu caranya ya. Ini dia itu ada echo sounder, lalu ke bawah, dibantulkan ke atas, terus ada yang pakai ini sweat bathymetry. Nah, ini yang saya bilang tadi, dia itu pakai seismic refleksi, pakai gelombang seismik. Nah, ini ada yang pakai low tow fins. Ini sepertinya yang sense scan ini dia itu masuk ke dalam ya, itunya, alatnya. Jangan kalau yang seismic reflection itu alatnya di atas, ada yang bagian memancarkan gelombang, ada yang bagian menerima gelombang. Jadi fungsinya seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi ya samula tentang samudra. Ya, samudra itu dari 4,5 miliar yang tahun yang lalu, bumi terbentuk dan diakses batuan logam. Ya ini sama yang barusan saya bilang. Ternyata enggak urut ya. Nah, bukti bukti buktinya itu termasuk basal bantal menunjukkan letusan di bawah air samudra karena asin, karena kalorin dari gas vulkanik. Jadi sebenarnya eh, yang ada di dasar laut itu tidak seakan-akan tiba-tiba muncul, tetapi semua itu ada prosesnya.
Prosesnya simple, yaitu tentang kenapa air laut itu asin. Itu bukan karena, ya itu tadi, bukan karena, oh air laut asin karena Tuhan memberikan garam. Wah, jangan dong. Nah, itu hal yang salah ya. Sebenarnya yang membuat asin itu karena hal-hal yang ada di bumi itu, seperti pegunungan bawah laut misalnya, lalu dia ada letusan gunung vulkanik yang ada di bawah laut, lalu dia membawa material-materialnya, lalu dia ada pengendapan, lalu mungkin ada oksidasinya, habis itu eh, ada perubahan secara kimiawinya, itu membuat dia itu mungkin menjadi air yang asin. Jadi seperti itu. Tidak seakan-akan dia itu tiba-tiba muncul lalu asin tiba-tiba. Wah, tar. Kan nggak mungkin. Oke, next. Nah, ini merupakan studi-studi dasar laut yang mengungkapkan rahasia yang ada di kedalaman. Nah, mungkin seperti yang gambar yang tadi ya. Nah, meskipun sulit dijangkau, struktur dasar laut relatif sederhana. Studi batuan, sedimen, dan topografi dasar laut memberikan informasi penting untuk teori lempeng tektonik. Nah, sebelum kita mengetahui dasar laut, kita tuh nggak mungkin tiba-tiba itu eh, ke dalam laut. Itu tidak mungkin. Karena tekanan yang ada di dalam laut itu kan sangat tinggi. Jadi kita menggunakan pendekatan secara fisika yang ada di yang kita buat ini. Ya ini cara-caranya ada yang pakai tentang ambil sampel bantuan, ada yang memancarkan gelombang dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya itu kalau kita eh, memancarkan gelombang yang ada di memancarkan gelombang yang kalau misalnya kita meneliti manusianya yang disuruh ke dalam itu tidak bisa. Kenapa? Ya, seorang kapal bukan seorang ya, sekuat baja kapal pesiar, kapal selam yang ada di bawah laut ketika terkena tekanan dia langsung gepeng. Itu yang kuat, apalagi manusia yang disuruh ke dalam ratusan meter, tekanannya kuat. Ya udah, tinggal matinya aja kalau gitu. Jadi untuk mengefisiensi hal tersebut, nah ada studi-studi dasar laut, metode-metodenya. Ada tiga yang saya sebutkan di sini. Nah, yang pertama ini pengurukan batuan dan pengeboran. Nah, pengurukan batuan dan pengeboran ini simpelnya dia itu mengambil sampel dengan pengerukan ini sedimen dengan inti dan pengeboran laut dalam seperti kapal Joydes Resolution menghasilkan inti batuan panjang. Jadi dia intinya mengambil sampel batuan lalu dia teliti itu bagaimana prosesnya bisa menjadi seperti itu. Perubahannya bagaimana? Apakah ada perubahan fisika atau perubahan kimia atau bagaimana? Nah, lalu yang kedua, kapal selam dan ROV. Kapal selam penelitian, misalnya Alvin and ROV seperti RUPOS, itu memungkinkan pengamatan fotografi dan pengambilan sampel langsung di dasar laut. Nah, kapal selam dan ROV ini itu apa ya? Yang saya tahu dia tuh kayak seperti kapal yang dijalankan dari atas. Jadi kayak ada kapal ya. Set, di situ dia tuh eh, mengeluarkan kapal selam. Dia tuh kayak robot. Kalau nggak salah saya ingat dulu Pak aku. Lalu dia tuh di bawah mengambil pengamatan-pengamatan lewat ada kok yang lewat foto, habis itu eh, bisa mengambil sampelnya, ada yang bisa ngambil sampel juga. Jadi dia itu lewat situ. Mungkin yang RUV ini itu membutuhkan dana yang sangat besar ya, karena dia juga harus resikonya besar, habis itu ya alatnya juga mahal kan. Nah, lalu eh, metode yang
tiga itu echo sounder and sonar. Nah, echo sounder itu merupakan balok tunggal mengukur kedalaman air. Nah, ini mungkin seperti itu ya, seperti apa ya? Seperti kita memancarkan gelombang ya. Lalu ada sonar multi-beam and science scan memetakan dasar laut secara lebih rinci. Ah, mungkin seperti ini ya. Nah, ini science scan. Dia itu memetakan dasar laut. Jadi ini alatnya mungkin pasti kayaknya ke dalam, nggak mungkin kayak di luar bisa nge-scan. Ini kayaknya alatnya ada ke di dalaman tertentu, tapi nggak terlalu dalam. Nah, dia memetakan dasar laut biar dia tahu yang ada di dalam laut, mengungkapkan topografi dan sedimen. Nah, ini mungkin echo sounder. Ini mungkin tahapan yang eh, pendekatan secara fisika menggunakan gelombang-gelombang ini. Dia itu menggunakan gelombang-gelombang. Jadi tahap studi yang ketiga itu dia menggunakan gelombang. Nah, ada banyak, ada echo sounder, SWOT bathymetry, ada sound resource, seismic reflection ya namanya ya, sama side scan to phase. Nah, setelah ada studi-studinya ini, nah ya, studi tiga-tiga ini, para ilmuwan-ilmuwan itu sudah mendapatkan informasi-informasi yang lumayan. Nah, fitur-fitur yang ada di dasar laut, dari rak kontinen dan hingga dataran absial. Aduh ini nggak urut deh. Nah, ini sebenarnya agak nggak urut ya, mohon maaf. Nah, dasar laut fitur unik ini banyak ya. Ada margin kontinen itu dia berupa pasif kontinel dan aktif kontinel. Nanti saya akan jelaskan pasif kontinel dan aktif kontinel itu seperti apa. Intinya, simpelnya. Nah, ini ada gambar ya. Ketika lempeng samudra dan lempeng benua terjadi tabrakan, ini benua ini samudra ya. Nah, daerah sini, daerah yang saya tuju ini, itu merupakan tempat pasif kontinus. Pasif, aktif kontinus. Sedangkan yang di daerah sini, samudra, kan ini ada benua juga, ini samudra benua. Nah, benua yang ada di sini itu merupakan pasif kontinus. Jadi eh, intinya ketika kita bertemuan langsung pada pada tempat aktivitas subduksi itu kita kan otomatis merasakannya itu secara langsung, secara spontan. Ketika apa ya? Spontan kan ketika kalau di kimia itu kan spontan itu ketika delta G-nya itu kurang dari nol. Jadi spontan itu hal yang tidak dibuat-buat tapi kayak tiba-tiba muncul. Kalau misalnya yang tidak spontan itu kalau di kimia kan delta G-nya itu lebih dari nol. Jadi eh, dia itu nggak terjadi kayak eh, kayak satu dua tiga itu nggak mungkin. Dia itu terjadi kalau dia itu tiba-tiba minus hasilnya. Jadi dia itu spontan. Nah, kalau di sini, kalau di pasif, di aktif itu nanti dia kita akan ngerasakan seret langsung der gitu. Kalau misalnya yang ada di eh, pasif kontinel itu ketika ada aktivitas aktivitas subduksi itu ada pergeseran ya. Seret der. Nah, otomatis gelombangnya itu merambat, merambat baru sampai ke yang kerak benua yang selanjutnya. Sedangkan kalau kita pada yang benua sama samudra ini, seret. Nah, kita tuh langsung eh, spontan, delta G-nya itu kurang dari nol, jadi langsung dar, langsung merasakan. Jadi spontan, cepat, tanpa ada hambatan. Ya. Nah, oh ya, saya jelaskan ini dulu ya, pasif kontinental dan aktif kontinental. Nah, ini merupakan perbedaan yang ada di pasif kontinental dan aktif kontinental. Margin, oke. Eh, Kalau pasif kontinental itu ada strukturnya. Nah, ini sea level ini lautannya misal 5 kilo. Ini coba permisalan ya guys ya. Ini coba permisalan aja. Nah, ini lempeng. Nah, dia ada continental shelf, ada slope, ada rise. Nah, kalau dilihat dari sini,
Sebenarnya dia itu nggak ada, dia itu nggak ada aktivitas aktivitas yang tempat tertabrakannya tentang kedua lempeng samudra dan benua. Nggak ada pergerakannya di sini. Jadi ketika ada aktivitas lempeng, dia itu merambat, eh, merasakan gempa buminya itu merambat. Nah, nah ini jenis-jenisnya ada continuous self, ada ini, ada absorb plane. Nah, sedangkan kalau di aktif continual, aktif continual ya, itu jenisnya ini ada kan ocean basin floor, ada continental shelf ya bersama ya, ada slope juga. Nah, tapi yang membedakan itu kalau di pasif kan rise ya, continental rise. Jadi dia itu kayak terhubung. Nah, sedangkan kalau yang di ini itu ocean trench, itu dia tuh tempat subduksinya, tempat tempat tertabraknya antara kerak benua dan kerak samudra. Jadi, ketika ini kerak, anggap ya, kerak ini kerak benua, ini kerak samudra. Ketika tertabrak, otomatis kerak samudranya ke bawah kan, menunjang ke bawah. Nah, ketika ini bergeser, bergeser sedikit gini. Nah, yang yang aktif ini bakal merasakannya itu lebih cepat daripada yang pasif. Karena apa? Karena yang di eh, pasif itu dia itu kan harus gelombang gelombang gempanya itu dia tuh merasakannya itu merambat, nggak kayak langsung itu kan merambat dulu. Nah, baru sampai ke yang benuanya. Sedangkan kalau aktif, ketika ini bergeser, benuanya langsung kerasa, langsung kerasa semua. Merambatnya itu lebih cepat. Nah, ini fiturnya kalau misalnya digabungkan, pasif continual dan aktif continual jika digabungkan. Nah, ini ada Rift Valley, apa ya? Dia itu patahan, bukan patahan ya. Dia itu eh aktivitas yang saling berjauhan ya. Apa ya? Convergen apa terang? Divergen ya, divergen. Dia itu saling berjauhan, lalu ada magma yang keluar. Nah ini mid range, biasanya kita sebut pegunungan bawah laut ya, bisa kita bilang pegunungan bawah laut. Nah jadi terjadinya ini itu ya tergantung aktivitasnya. Oh ya, contoh paling kita pahami itu tentang lempeng Eurusia. Jadi tabrakan antara kerak samudra dan kerak benua. Nah, di sini misalnya ya, ini tuh posisinya Indonesia yang di sini. Yang di sini tuh Australia. Jadi ketika Australia menunjam Indonesia, yang ngerasa, yang bener-bener ngerasa eh kayak kerasa gempanya yang bakal kena tsunami-nya itu ya Indonesia. Makanya kenapa kok di Indonesia itu banyak gunung berapi ya karena ini. Ketika dia menunjang ke bawah, habis itu ada pembakaran magma, tekanan magmanya naik, P-nya naik, otomatis dia itu bakal memunculkan gunung berapi baru. Nah, makanya di Pulau Jawa itu banyak gunung berapi ya. Karena apa? Karena dia itu dekat dengan zona subduksi. Jadi seperti itu. Sedangkan di Australia, dia itu lebih ke pasif continual. Jadi di pasif continual itu jarang sekali yang adanya gunung berapi. Nah, dia itu gunung berapinya di mana? Ya di bawah laut. Jadi dia tempat pemisahan, bukan pergeseran ya. Dia itu kayak mekar gitu. Nah, gitu. Makanya di Indonesia sering terjadi gempa, gunung berapi, tsunami dan lain sebagainya karena dia itu berada pada yaitu di zona subduksi. Oke, next. Nah, ini mungkin contoh-contohnya ya. Ini oh ya, ini merupakan contoh pasif continual ya. Ini ada sloop, ada continuous shaft dan rise. Nah, yang saya bilang tadi, dia itu sorry sorry. Dia itu
ya relatif apa ya? Nggak ada tempat patahan tersebut terjadi. Dia itu kayak nyambung semua, nyalur, loh, nyalur. Sampai ocean cross, sampai eh, kerak samudra. No. Dia tuh nyambung sebenarnya sama kerak ini ya, benuanya. Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau kita ini jarak ya, ini jarak antara daratan sea level dari eh, di atas permukaan air laut sampai ke continuous slope ini sekitar 2 kilometer. Nah, kalau kita mau menunjang ke inti dari continuous slope, kalau misalnya kita ingin mendapatkan continuous rise, itu jaraknya sekitar 50 kilometer. Nah, ini ada studinya ya guys ya. Jadi nggak asal, ini ada teorinya juga. Jadi di bawah laut itu yaitu yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita mau meneliti yang ada di bawah laut, nah ini jaraknya 2 kilometer. Kita udah tahu sendiri 2 kilometer itu panjangnya seperti apa. Pasti tekanannya itu lebih kuat. Kenapa? Kalau contoh ya, ini ada air ya, misal berapa meter? 5 meter ya. Jangan 5 meter lah. 1 meter aja. Kita kalau masukkan botol ke air, itu bakal terjadi tekanan. Karena apa? Kok beda ya sama kita masukkan botol yang ada di atas? Itu karena apa? Kalau misalnya kita masukkan botol yang ada di atas doang ya, dia tuh terkena. Aduh, sih, bentar. Nah ini, misal di sini ada ya, ini anggapannya bak ya, bak. Nah, bak. Kalau misalnya kita masukin botol kayak gini, ya. Nah, dia tuh hanya terkena tekanannya tuh di sini doang. Nah, di bagian sini, 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 sini. Nah, beda cerita kalau misalnya kita masukinnya itu di bagian sini. Nah, dia itu terkena tekanan dari mana-mana. Loh, dari atas juga, dari bawah juga, dari kanan juga, dari kiri juga, dari bawah juga. Nah, semakin dalam, kalau misalnya ini masih ada ya, misalnya masih ada ya, misal masih ada di sini. Nah, otomatis yang dari atas ini menunjam lagi ke bawah, lebih banyak lagi. Yang dari bawah juga menunjam lebih banyak lagi. Jadi semakin dalam, semakin besar juga tekanannya. Ini ada teorinya juga ya guys ya. Nggak asal. Jadi ya, kenapa kok kita hanya pada pendekatan-pendekatan aja? Ya, karena ya itu salah satu masalahnya tuh ya dari tekanan itu. Nggak asal. Jadi begitu. Oke, next. Nggak bisa mencet. Oke. Nah, ini merupakan apa ya? Ya realisasi sama ya kayak yang di atas. Nih, sama kayak ini. Tapi cuma ini lebih ke realitanya ya, lebih ke aslinya tuh gimana. Nah, ini container self, ini ada subordinate client dan absolvent. Ini apa ya namanya? Kipas fluvial kalau nggak salah namanya. Ini dia tuh berbentuk kipas fluvial kayak ada ya kayak gini lah pokoknya. Sampai dia menunjang ke bawah. Ini container slope-nya. Jadi dia nggak langsung ke bawah. Jadi dia itu ada daratan benuanya lalu ada kayak eh kipas fluvialnya gitu. Nah, ini jaraknya 50 kilometer. Kalau misalnya kita dari benua sampai ke se deep sea floor atau kerak samudra, kalau ke bawahnya itu sekitar berapa ya tadi lupa aku. Nah, ini contoh scanner ya, hasil scanner ya mungkin seperti ini ya. Mungkin dia tuh hasil dari ini set scan. Mungkin ini hasil dari set scan. Coba kita baca. Oh. Iya, mungkin ini hasil dari ini hack laser dari multi-beam. Multi-beam itu berarti ya, dia itu hasil dari pendekatan ya. Sorry, sorry. Nah, ini hasilnya. Nah, ini Los Angeles itu ada di atas, ini pantai-pantainya. Nah, kalau kita mau ke sini kan jaraknya masih jauh. 50 kilo kan? Kalau kita mau sampai ke Kerak Benuanya masih panjang. Nah, ya ini dia yang ini bagian sini berbentuk kipas fluvial. Nah, ini kalau ini nggak terlalu.
Dia itu kalau yang di sini tuh menunjangnya kerasa kayak kayak palung gitu ya. Dia mungkin lanjut aja ya. Nah, ini rak dan lereng kontinen gerbang menuju kedalaman. Nah, ini hampir semua tepi benua ditandai oleh rak dan yang landai dan lereng kontinen yang lebih curam. Menuju laut dalam, rak kontinen adalah plafon dangkal dengan kemiringan yang sangat lembut. Nah, mungkin, nah ini kan dibilangi rak kontinen itu rak yang dangkal ya, dengan kemiringan yang lembut. Nah, kalau dari foto ini, rak kontinen itu mungkin yang ada di pada Santa Monica ini. Nah, dia itu kemiringannya nggak curam, nggak kayak seperti ini yang di perbatasan ini dia itu curam sekali. Kalau dilihat itu kan curam sekali. Nah, lalu lereng kontinen adalah lereng yang relatif curam membentang kedalaman 100 sampai 200 meter hingga kedalaman samudra. Batuan di bawah lereng ini menarik bagi ahli geologi kelautan karena di sini kerak benua tebal bertransisi menjadi kerak samudra tipis. Nah, jadi lereng apa namanya di lereng kontinen itu di bawah sini dia itu sifatnya sifatnya dia itu lebih curam ya daripada eh, rak rak kontinen. Nah, ini lereng kontinen, dia itu curam. Nah, jadi dia ini perbatasan antara kerak samudra dan kerak benua yang batuannya itu bertransisi. Dia batuannya itu bertransisi pada kedalaman 100 hingga 200 meter. Nah, itu tadi batuan-batuan tersebut itu menarik para ahli geologi untuk meneliti ya karena dia itu mungkin perbatasan, jadi menarik untuk diteliti. Jadi seperti lanjut. Nah, nah kalau yang dari gambar yang pertama, nah ini mungkin yang ada di dalam laut ya. Ini mungkin yang ada di dalam laut. Kabel H sampai kabel F, lalu ada kabel L. Nah, ini proses-proses yang ada di dalam laut ini dia itu masih berbentuk seperti ini. Koren-koret yang di sini sampai yang di bawah ini merupakan apa ya? Dia itu merupakan kerak benua, kerak samudra sorry. Terjadinya transportasi air. Nah, ini yang di B tempat terjadinya transportasi air ya. Dari misal batuan-batuan yang ada di atas lalu dia ke bawah bertransformasi sampai ke bawah sampai ke kerak benua. Nah, ini contohnya biasa. Oke, next. Nah, yang gambar 3.1 ini 3.15 ini merupakan tempat yang berada pada aktif kontinnya. Nah, ini dia langsung bertemu dengan tempat subduksinya. Jadi kenapa kok Indonesia banyak gunung ya? Karena dia itu tempat subduksinya dari lempeng Eurasia. Dari lempeng Eurasia lalu terbentuknya gunung-gunung. Nah, contohnya, oh, bisa di zoom nggak? Oke, bisa. Nah, tempat-tempat konvergen ini. Nah, ini lempeng Eurasia. Jawa Trans. Nah, ketika nih Australia menunjang Indonesia, ketika Australia menunjang Indonesia, itu Australia itu masih ada kayak gap. Dia itu masih ada kayak putih, ya warna putih ini, dia itu masih ada gap. Ya, dia itu pasif continuous. Sedangkan Indonesia itu khususnya yang ada di bawah sini, itu dia itu aktif. Jadi dia pas ada pergeseran langsung kerasa dan tempatnya zona subduksi. Kita benar-benar dekat banget sama
tempatnya zona subduksi. Nah ini Palung Mariana, ya, yang terkenal sekali katanya kedalaman yang ada apa hewan-hewan laut seperti apa eh, Putri Duyung apa apalah yang terkenal sekali ya. Ini katanya sih dalam banget. Nah sebenarnya dia itu ya tempat tempat subduksi ya, makanya dalam ya karena dia tempat subduksi. Nah ini semua di sini terjadi konvergen ya. Nah ini. Nah dia ini aktif kontinual dan aktif kontinual margin dan konvergen. Nah ini aktif. Nah Indonesia itu benar-benar banyak sekali ya tempat yang aktif. Jadi kalau kita lihat sebenarnya eh gunung-gunung berapi itu jejer sekali di sini, jejer semua sampai ke bawah sini, ke bawah terus sampai ke bawah bawah sini. Nah, kenapa kok misalnya kok jejer? Ya karena dia tempatnya zona subduksi. Ini tuh bergerak menunjam Indonesia semua. Jadi kemungkinan kemungkinan pada eh, jutaan tahun yang akan datang itu kemungkinan Australia itu bakal menabrak Indonesia. Dia bakal menabrak Indonesia. Indonesia itu berada di paling atas. Nah, Australianya berada di bawahnya Indonesia. Tapi itu terjadi nggak langsung ya. Ada prosesnya. Kalau nggak salah, setiap tahun itu dia bergerak 7 sampai 10 cm. Nah, itu kan kita kalau gerak kan sampai sampai bertabrakan kan masih masih sampai udah mati ya gitu ya. Nah, ini yang mungkin agak bahaya ya. Yang di daerah sini. Kalau kita kan ini mungkin masih ada gap sedikit, meskipun sedikit ya, masih ada gap sedikit. Nah ini kalau lihat Peru sama Amerika, ini langsung bertemu bener-bener. Daratannya tuh langsung kayak kemiringannya, kemiringannya tuh langsung langsung kerasa. Jadi ketika dia bergerak, otomatis sini tuh bakal sering banget gempa. Kayak Jepang mana ya Jepang ya? Duh, Jepang. Nah, ini ke Jepang. Nah, kenapa kok Jepang sering gempa? Ya karena dia tuh bener-bener deket, dia tuh eh, dia tuh bener-bener dekat sama ini, sama tempatnya zona subduksi. Jadi ketika dia zona subduksi itu bergerak, ya yang per tahunnya 7 sampai 10 cm, maka dia itu eh, ketika bergerak sedikit, maka akan kerasa gerakannya itu secara langsung karena dia itu aktif kontinental. Jika pasif itu masih ada hambatannya, nggak langsung. Nah, ini Jepang ini kayak apa ya? Kok bisa Jepang itu kerasa? Iya, karena ya saya bilang tadi itu benua benua bukan benua ya daratan ini daratan lalu ini lempeng eh, benua jadi lempeng benua lempeng samudra jadi dia pas geser ya otomatis datarannya itu langsung gerak nah gitu nggak nggak apa ya nggak kayak Australia kan. Kalau Australia kan nggak segitu kerasa ya. Kerasa tapi dia itu masih apa ya masih dalam waktu yang ya masih menghambat nggak secara langsung jadi begitu. Nah, selanjutnya ngarai bawah laut dan arus terus di tas. Nah, ngarai bawah laut ini merupakan lembah yang berbentuk V yang melintasi rak dan lereng kontinen. Kipas aksial, endapan sedimen berbentuk kipas besar ditemukan di dasar ngarai ini. Nah, dia kayak gini ya. Harusnya di sini nih berarti. Nah, oke. Ditemukan di dasar ngarai ini. Arus terus masa besarnya berlumpur ditarik oleh gravitasi melainkan peran utama dalam erosi ngarai. Nah, mungkin saya jelaskan lagi. Eh Ngarai Balawa itu lebih berbentuk V ya kayak ini ya. Dia berbentuk V. Dia itu curam. Sedangkan ada arus terus bitas itu dia tuh kayak endapan itu berbentuk
kipas besar ya ini dia berbentuk kipas besar. Nah itu namanya itu arus Trospitas. Ya. Nah dia itu disebabkan endapan-endapan yang terkumpul. Nah, waduh, kok dijelaskan lagi ya? Nah, ini ada yang namanya tuh margin continual pasif dan aktif, lalu ada dataran abisal. Nah, continual pasif ini ditemukan di pantai yang tenang secara geologis, mencakup rak, lereng, dan kenaikan kontinen serta dataran abisal. Nah, jadi ya kayak Australia. Australia itu pantainya itu apa ya, bukan santai, iya santai sih ya, kayak dia itu nggak parah ya, karena apa, karena dia itu berada pada pasif kontinental, jadi banyak dataran abisal, banyak kipas aluvial yang ada, jadi dia itu nggak langsung ke bawah seperti yang ada di Pulau Jawa tadi, dia itu kayak langsung menunjang ke bawah, lerengnya yang sangat curam. Nah sedangkan ini ada dataran abisal. Sedangkan kalau yang di Australia kan ada dataran abisalnya, ada kayak kipas-kipasnya yang berbentuk kipas tadi. Dia itu nggak curam, dan dia itu relatif tenang ya daripada yang berada di pada aktif kontinental. Jadi seperti itu. Eh, Terbentuknya dari lapisan sedimen horizontal itu mengubur kali yang sangat besar. Ini fitur fitur yang paling datar yang ada di bumi sebenarnya. Nah, ini hubungan tengah samudra. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi. eh yang di gambar tadi itu kan sebenarnya ada pasif ada aktif. Kadang di tengah-tengah lautan itu ada yang namanya itu pegunungan yang di tengah kerak samudra. Nah itu kok bisa terjadi? Ya itu terjadi karena kalau kita melihat sifat bumi itu dia itu selalu berkonveksi atau bergerak. Jadi ketika dia selalu begini, berputar begini, otomatis magma yang ada di dalam tekanannya itu kayak gers, habis itu gers. Nah, ketika mantel-mantel tersebut terkena, otomatis kan dia meleleh. Nah, meleleh otomatis magmanya ke atas terus ke atas. Nah, kenapa kok dia terjadi di mid orange range? Nah, ya karena kita lihat dulu sifatnya dari kerak samudra. Dia tuh tipis, nggak kayak kerak benua. Kerak benua itu sangat tebal. Dia itu tipis hanya sekitar beberapa kilo. Jadi ketika dia terkena seperti itu, ya dia membuat pegunungan bawah laut. Nah, sebenarnya pegunungan bawah laut ini juga merupakan aktivitas aktivitas yang membuat eh, awal dari daratan itu muncul. Jadi ketika dia muncul nih batuan, dia meletus di bawah laut. Nah kan dia kan membawa material-material vulkanik ya, artinya batuan, terutama batuan beku yang keluar, keluar semua ya ini, batuan-batuan beku ini keluar semua. Nah dia itu lama kelamaan, dia itu bakal meratakan eh, pinggir-pinggir sekitar. Nah, seiring berjalannya waktu, dia itu bertambah, bakal menjadi besar. Akhirnya kita melihat pegunungan yang di tengah laut, bukan di bawah laut ya, di tengah laut. Nah, setelah ada pegunungan di bawah laut, itu lama-lamaan bakal merambat sampai menjadi dataran. Jadi seperti itu. Nah, proses ini tuh sebenarnya bisa dibilang asal mula daratan itu muncul. Nah, aktivitas geologi ini, punggung ini meliputi gempa bumi dangkal, aliran panas. Nah, gempa bumi kan juga tidak dari aktivitas seperti itu aja ya. Bisa dibilang dari gunung berapi, dari ini, dari banyak ya. Dari banyak hal yang kita tahu. Nah, ini fitur-fitur lain yang ada di gunung laut. Nah, ini ada laut, ada gayot, ada terumbu karang, ada sedimen dasar laut, ada kerak samudra. Nah, eh, guyot itu merupakan gunung laut beratap datar, kemungkinan terkikis oleh gelombang tenggelam. Nah, terumbu karang itu merupakan terumbu tepi, terumbu penghalang atau punggungan tahanan gelombang yang dibangun oleh karang dan alga perairan pada laut dangkal. Sedimen dasar laut itu ya sedimen yang berasal dari laut yang terendapkan oleh melalui air laut. Nah, kerak samudra dan
Oviolit itu merupakan sedimen laut yang berasal dari di atas basal, bantal, dan dike. Kemungkinan di atas gabbro. Oviolit itu urutan batuan gas. Nah, ini merupakan ya itunya, contohnya. Seperti Guyot itu merupakan gunung beratap kemungkinan terkikis oleh gelombang. Nah, ini Guyot. Jadi yang awalnya seperti ini, lalu dia tuh terkikis oleh gelombang laut. Nah, pas dia berbentuk dataran itu bisa bisa terkikis ya, nggak langsung dataran. Nah, ini tekanannya ke bawah itu semakin besar dan lain sebagainya. Dan itu terkikis. Terjadi transportasi air ya. Tapi sebenarnya hal seperti ini langsung meratakan sebelahnya. Nah, ini pegunungan yang ada di bawah laut. Nah, ini ada yang terkikis juga oleh gelombang laut. Nah, ini proses terjadinya gunung bawah laut ini. Jadi dia kan berkonveksi, habis itu ke bawah, ke atas, ke atas, ke atas gini. Lalu menghasilkan, mengeluarkan material-material vulkanik. Nah, ini merupakan batuan-batuan yang di bawah pada kedalaman 7 kilometer sampai mantel yang berada di permukaan itu relatif ke marine sedimen below basalt gabbro. Dia berbentuk hitam ya pastinya ya. Nah ini dia itu kalau yang di mantel ini ultramafik Lord. Ya ini mungkin sangat panas sekali ya ultramafik. Mungkin sekitar 1000 derajat Celcius. Nah ini gabbro instruktur hampir sama. Nah hampir sama ya sebenarnya. Ya jadi kesimpulannya itu jadi secara keseluruhan itu dasar laut itu merupakan komponen yang sangat penting terutama pada sistem bumi yang mengendalikan beberapa proses geologi yang sangat penting. Meskipun sulit untuk dijangkau atau sulit untuk diakses, perkembangan teknologi itu kan semakin berkembang, memungkinkan bahwa kita itu bakal bisa mengetahui yang ada di bawah laut untuk besoknya dan uh, ke depannya. Nah, studi itu sebenarnya nggak hanya penting bagi geologi saja, tapi buat memahami evolusi yang ada di kehidupan berikutnya tentang perubahan iklim dan dinamika planet secara keseluruhan. Jadi eh, mungkin sekian dari presentasi saya yang ada di bab 3 ini tentang dasar laut. Mungkin kalau ada salah kata dan salah teori, mohon maaf karena saya masih belajar. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.